Peer Teaching Nur Al-Fusifak, SFDSI, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Bapak cek dulu ya. Masuk semua hari ini? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Sehat semuanya ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa kumpul di kelas 4 SD Negeri Warung Boto tercinta ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mas Samsul, silakan dipimpin kelasnya untuk berdoa bersama-sama, dilanjutkan membaca surat-surat pendek. Ya, mari teman-teman kita awali pelajaran kita dengan doa belajar bersama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surat pendek Al-Ikhlas, Kulhu, Al-Falaq dan Anas. Dari Kulhu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudah, Bapak? Ya, terima kasih Mas Samsul telah memimpin doa. Kasih nilai 100 ya, Pak? Ya, nanti tak kasih bintang. Ini tak kasih jempol dulu ya. Oh iya. Mana jempolnya? Kasih jempol juga. Iya, kasih jempol. Jempol kaki apa jempol tangan? Jempol tangan. Oke, izinkan saya share screen ya. Sudah nampak belum? Ampun. Oh ya, terima kasih. Ya, dikasih jempol ya. Semoga dengan membaca surat Anas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas, pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa aral suatu apapun. Allahumma amin. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan peer teaching tentang menyambut usia balik ya. Jadi di sini saya akan membuat dari PBL ya, problem based learning, yaitu kelas 4, materinya tentang menyambut usia balik ya. Ini di problemnya itu ketika kelas 4 itu kemarin itu ada murid saya yang bernama Talita itu, beliau itu anak piatu, tidak mempunyai ibu dan tinggal bersama ayahnya dan kakak dan adiknya itu semuanya laki-laki, dan dia itu sendiri itu
perempuan sendiri di rumahnya. Jadi ketika kelas 4 dia memasuki usia balik, jadi mengalami menstruasi dan dia kebingungan. Dan juga itu yang menjadi permasalahan yang akan saya ambil pada kesempatan hari ini. Dan saya lihat di kelas 4 itu ada materi bab 4 yaitu tentang menyambut usia balik. Maka mari kita ajarkan kepada murid-murid kita. Oke. Menyambut usia balik. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian balik secara bahasa, istilah, dan istilah, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar, dan membedakan tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat yaitu bersuci bagi seseorang yang telah mengalami tanda-tanda balik. Lanjut. Ya. Pertanyaan pemantik bisa dibacakan? Yuk, yang pertama. Guru memberikan masalah kepada siswa terkait tentang menyambut usia balik seperti memberikan pertanyaan. Yang pertama, apakah sah orang yang bersolatnya orang yang berhadas besar meskipun sudah wudhu? Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika seorang perempuan mengalami menstruasi? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan seorang laki-laki setelah mimpi basah? Dan yang keempat, kenapa kita harus mandi besar? Yang terakhir, bagaimana cara melakukan mandi besar? Ya, anak-anak bisa menjawabnya kan? Silakan ditulis. Boleh ditulis di buku atau enggak, boleh ditulis di kolom komentar dengan menekan nomornya, nomor berapa yang akan anak-anak jawab. Misalkan nomor 1 tidak sah gitu. Nah, terus dikirim. Ya, Pak Alfu tunggu ya. Tuh, Pak Alfu sudah memberikan contoh 1. Nah, sekarang anak-anak silakan dijawab pertanyaan pemantik dari Pak Alfu tersebut. Sudah ketemu kolom chatnya? Halo? Belum, Pak. Baru berpikir ya Pak. Aku tungguin loh. Saya, Pak. Enggak bawa buku, Pak. Pilih salah satu jawaban dari 5. Ya, biar bersih. Pak Mas Haji tuh, bagus. Nomor 4 itu ya, mandi biar bersih ya. Apa yang harus dilakukan perempuan main HP? Oh, main HP itu gimana ya Mas Samsul? Mandi pakai air yang banyak, bagus. Agar suci dan bersih kemudian bisa sholat lagi. Ya, mantap nih Mbak Hafiz Nur Fauzi. Ya, menyemplung ke airnya besar, mantap. Nyemplung. Tenggelam nanti, jangan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Atas jawaban dari pertanyaan pemantik ya. Dia beraneka ragam tadi bisa memberikan gambaran kepada Pak Alfu untuk mengetahui sejauh mana kalian tentang usia balik ini. Nah, sebelumnya Pak Alfu sudah lihat ini gambar apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Anak-anak. Ya, dari anak-anak terus Ada masnya, ada Dewasa sampai dewasa, tua. ya, tua. Ya. Ini adalah perkembangan manusia dari bayi, balita, anak-anak, dewasa, orang tua sampai orang tua dan akhirnya nanti meninggal ya. Ya, ini adalah perkembangan manusia. Nah, dari perkembangan manusia ini yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang usia balik atau usia dewasa. Ada yang tahu apa itu balik? Balik. Balik, Pak, dibalik. Pak. Pulang. Ya, itu kalau pakai K ya. Ini pakai G, balik.
Tuh, ada tanda-tandanya balik. Yang pertama, bisa dibacakan? Silakan, Mas Umam. Halo, Mas Hafiz, Mas Hafiz. Nggih, Pak. Balik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa nggih? Artinya cukup umur, Iya. akil balik, Pak. Ya, akhir balik. Tanda-tandanya menurut laki-laki, Pak Haji? Tandanya itu berbeda, Pak. Tapi masih belum paham saya, Pak. Berbedanya Ya, gimana, Pak? nanti kita bahas bersama-sama ya. Seorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Ya. Berbeda antara laki-laki dan perempuan itu tanda-tandanya berbeda. Nanti kita bahas bersama-sama. Penasaran, Pak. Penasaran, Pak. Oke, bagus. Pengertian balik. Ya. Balik secara bahasa berarti sampai. Menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, keluar mani, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar darah haid. Ya, itu tadilah perbedaannya ya. Sudah tahu Mas Haji apa perbedaan antara laki-laki dan Ya, perempuan Pak. tandanya? Tahu, Pak. Mimpi basah dan Ya, haid. mantap. Tapi mimpi basah itu Dan gimana ya, Pak? Ya, nggak tahu saya, Pak. ya, ada yang tahu teman-teman? Ada yang pernah Ngompol, mimpi Pak, basah? ngompol. Oh, Pak Umam, ngompol. Oh, Mas Saya Umam. pernah itu, udah Oh, pernah itu. beda ya. indah, Pak. Om Oh, udah pernah mimpi itu, Om. indah. Mantap. Iya, nanti kita bahas bersama-sama. Apa sih mimpi basah itu? Ya, Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. belum pernah. Hmm. Ya, nanti suatu hari saat nanti kamu akan mengalaminya, nak. Sabar ya. Kita bisa ngasih Oke, dari nanti kita Pak bahas. Haji. Ya, pengertian balik. Balik adalah ketika seorang anak mulai memasuki masa pubertas yang merupakan tanda bahwa tubuh mereka mulai matang dan siap untuk bertanggung jawab secara penuh dalam menjalankan kewajiban agama. Dalam Islam, balik menandakan orang anak sudah mencapai usia di mana ia mulai bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jadi kalau sudah memasuki usia balik, kita itu harus bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri ya. Sudah tidak anak-anak lagi. Ya, tandanya apa saja? Ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, yang pertama tadi untuk laki-laki mimpi basah atau ihtilam. Yang kedua untuk Mas Haji itu dan juga belum menstruasi tapi usianya sudah 15 tahun, laki-laki maupun perempuan, mereka akan tetap disebut sebagai balik karena sudah 15 tahun. Ya, tadi ada yang tanya tentang mimpi basah. Yuk silakan dijawab tadi siapa yang belum tahu. Silakan bisa dibaca. Itu, Pak. Aneh bahasanya, Pak. Iya. Mimpi basah atau ihtilam untuk laki-laki adalah kondisi ketika seorang pria mengalami orgasme spontan atau Ejakulasi. ejakulasi pada saat tidur. Ya, ngompol. Tapi ngompol kasurnya nggak basah. Beda ya sama ngompol. Kalau ngompol itu yang keluar air seni, kalau mimpi basah yang keluar air mani. Pasti nggak, Pak? Beda Pasti ya? nggak, Pak? Air seni. Yang keluar juga beda, baunya juga beda mestinya ya. Bisa membayangkan, Pak. Belum bisa membayangkan. Iya. Terus tanda dan tanda balik menurut fikih. Ya, yang perempuan Bu Siti Rodia bisa membacakan? Bisa. Ya, silakan. Haid atau Haid menstruasi atau untuk menstruasi. perempuan. Haid menurut bahasa aliran atau sesuatu yang mengalir. Menurut istilah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu tertentu yang bukan karena penyakit atau karena melahirkan, Pak Guru. Iya, terima kasih Bu Siti Rodia. Benar sekali ya. Haid itu darah yang keluar dari rahim
seorang perempuan pada waktu tertentu. Biasanya 1 bulan itu selama, nah bukan karena penyakit, bukan karena sakit, tapi itu normal alami ya, karena sudah balik tadi. Atau bukan karena melahirkan. Kalau melahirkan itu namanya bukan darah haid, tapi darah nifas. Bisa dipahami sampai sini? Coba, Ada pertanyaan? coba. Belum. Oke, lanjut ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, untuk anak laki-laki, silakan dibacakan, Pak Umam. Untuk anak laki-laki, suara terdengar semakin berat, tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya, serta pertumbuhan badan yang semakin besar disertai nafsu makan yang Iya, meningkat. jadi ketika seorang anak-anak laki-laki itu memasuki usia balik, dia akan suaranya itu terdengar semakin berat atau semakin besar, itu semakin bersuara. Terus tumbuhnya jakun. Jakun tahu nggak jakun, Mas Umam? Yang ada di leher, Iya, Pak. yang ada di leher itu ya, Pak, kalau yang mencing, membedakan. Ya, Tepokan. kalau mencing, kenapa? Tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya ya. Dan pertumbuhan berat badan semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Iya. Selanjutnya untuk perempuan, silakan dibaca. Mbak, Oke, Pak Guru. baca. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk perempuan. Yang pertama, suaranya terdengar lebih halus. Yang kedua, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Yang ketiga, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, contohnya pinggul atau dada, dan menstruasi atau haid, Pak Iya, Guru. terima kasih Mbak Herwi. Ya itu ya tanda-tandanya pada perempuan ya. Yang jelas itu adalah haid atau menstruasi. Nah, tumbuhan fisik pada bagian tubuh, pinggul dan dada. Dan suaranya kalau tadi laki-laki itu terdengar lebih besar, kalau yang perempuan sekarang lebih halus ya. Itu perbedaannya antara laki-laki dan perempuan tadi. Nah, oke. Sebelumnya mari kita tepuk tanda dewasa ya. Tadi sudah tahu kan tanda-tanda dewasa apa aja? Nanti Pak Alfu tepuk dulu, nanti kita tepuk bersama-sama ya. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat agama. Jangan ayo bareng-bareng lo, biar bangun semuanya yuk, biar rame. Siap? 1, 2, 3. Tepuk tanda dewasa. Kau ingin tahu dewasa Bagi Anak pria dan wanita telah mimpi pria wanita keluar darah untuk wanita Ke 15 tahun tahun umurnya, umurnya maka masuk masuk usia dewasa keluar darah dan tidak ia wajib ia wajib taati syariat. Ore, terima kasih. Ya, itu ya tanda-tandanya bagi pria dan wanita. Jadi meskipun tidak mimpi basah ataupun belum keluar darah haid,
ketika usianya sudah 15 tahun maka tetap harus wajib mentaati syariat agama. Ya. Mengapa kita perlu menyambut usia balik itu penting? Yo, Mas Rofiuddin, kenapa kira-kira menyambut usia balik itu penting? Halo Pak, Halo? biar Pak, apa ya? Ya, Ayo. biar kita tahu Pak untuk batasan biar tadi itu Pak taat syariat Pak. Iya, biar taat syariat agama. Apa sih syariat agama? Sudah disuruh ngapain aja ya? Kira-kira kalau udah balik? Sholat, Ya, sholat. Terus Terus puasa wajib Ramadan ya. Terus haji, hah? Haji. pergi haji Haji. Pak. 2 Haji bulan bagi yang boleh mati Mas. ya. Kenapa? Haji 2 bulan tuh. Haji 2 bulan. Itu belum balik. Belum kena syariat agama ya. Oke. Bentar itu. Ya. Usia balik menandakan dimulainya fase kehidupan di mana seorang anak harus mulai mematuhi perintah agama, melaksanakan syariat agama ya, seperti sholat 5 waktu ya, sehari semalam, sholat 5 waktu, berpuasa dan mengenakan pakaian yang lebih menutup aurat. Ya. Jadi harus menutup auratnya ya, karena sudah balik. Selain itu, anak juga harus mulai belajar untuk bertanggung jawab terhadap perilaku dan keputusan yang diambil. Jadi pada akhirnya nanti kita itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Itu adalah mengapa pentingnya menyambut usia balik biar kita siap melaksanakan perintah agama, syariat agama. Nah, kewajibannya setelah memasuki usia balik apa aja ya? Yuk, Jannah bisa dibacakan? Sholat fardu, Ya, Pak. sholat fardu. Terus? Iya, kemudian menuntut ilmu. Ya, menuntut Menutup ilmu aurat. menuntut aurat. Auratnya perempuan dari mana sampai mana ya? Semuanya, Pak. Ya, semuanya. Tubuh, telapak Seluruh tangan tubuh dan kecuali muka. telapak tangan dan muka. Iya, pinter, Mbak Jana. Terima kasih. Kalau sholat fardu, Mas Hafiz, sholat fardu sehari semalam berapa kali? 5 kali, Pak. Ya, 5 kali ya. Islam, Isya, subuh, asar, maghrib, Isya ya. Isya pertama tadi. Islam, Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Sholat itu tiang agama. Jadi ketika sudah memasuki usia balik wajib melaksanakan sholat itu. Nah, yang terakhir ini menuntut ilmu. Utlubul ilmi walau bisin. Ada yang tahu artinya utlubul ilmi walau Tuntutlah bisin? ilmu sampai Cina, Pak. Iya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau utlubul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Apa? Menuntut ilmu hukumnya Wajib bagi muslimin. bagi laki-laki dan Kalau ini perempuan, bukan Pak. hanya ya kalau menuntut ilmu bukan hanya dari usia balik ya, ilal lahdi minal mahdi, dari kita buayan sampai liang lahat. Oke, selanjutnya bagaimana cara menyambut usia balik? Gimana ya caranya? Coba silakan bacakan. Bu Siti Rodiah, Mbak Siti Rodiah. Yang Ya. pertama, cara kita menyambut usia balik. Dengan memahami agama. Ya, Anak perlu memahami bahwa balik adalah tanda kedewasaan dan saatnya untuk lebih serius dalam menjalankan ajaran agama, Pak. ya, dengan memahami agama ya, harus lebih serius lagi dalam melaksanakan ajaran agama yang diwajibkan. Mas Wahid, silakan dibaca Mas Wahid. Yang kedua, cara menyambut usia balik. Yang mana, Pak? Yang nomor 2, yang kuning. Oh, perawatan diri. Memahami pentingnya menjaga kebersihan diri, terutama setelah mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah atau menstruasi. Sudah, Oke. Pak.
Iya, terima kasih Mas Wahid. Sama-sama. Dengan perawatan diri ya, terutama setelah mengalami tanda-tanda balik atau mimpi basah itu, kita harus mandi besar. Ya, setelah mengalami menstruasi atau mimpi basah, kita harus wajib melaksanakan mandi besar. Gimana caranya? Dengan niat. Ada yang sudah hafal niatnya untuk mandi besar? Nah, itu Alirofil hasil akbari fardalillahi ta'ala. Iya, pinter. Nawaitu husla lirofil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala ya. Kan belum Jadi balik, apa? ya. Tadi sudah hafal ya tiap hari itu loh Pak. Kan saya belum balik tadi. Belum balik tapi udah apa ya. Bagus, itu berarti sudah siap menyambut usia balik meskipun belum balik tapi sudah hafal. Siap Pak, siap. Jadi itu sudah siap untuk menyambut usia balik Mas Haji ya. Terus setelah niat kita wajib mandi. Gimana cara mandinya? Yaitu dengan mengalirkan semua seluruh air ke seluruh badan atau mengalirkan air ke seluruh badan. Harus basah semuanya ya. Nah, terutama sebelum sabunan atau sebelum sampoan. Kenapa? Karena sabun atau sampo itu merusak zatnya air tadi. Nanti warnanya, rasanya itu jadi berubah, nanti jadi tidak suci. Jadi yang mensucikan itu justru ketika belum sabunan itu, yang harus mengguyurnya ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, demikian ya yang bisa Pak Alfu jelaskan pada kesempatan hari ini. Untuk LKPD-nya sudah Pak Alfu share di chat atas sendiri itu. Silakan dikerjakan. Nanti tak share lagi ya di grup. Ya, Alfu sudah bikin Padlet sama kuis, dikerjakan ya kuisnya ya. Mana Pak? Di chat room sama ini tak kirim di grup ya, diklik terus dikerjakan ya. Itu untuk tugas pribadi. Nah, ini untuk tugas kelompoknya dibikin kelompok ya, antara yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nah, tugasnya itu berburu cerita atau wawancara. Jadi kalian dipersilakan untuk mewawancarai kakak kalian yang sudah mengalami mimpi basah, atau untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan yang sudah mengalami menstruasi ya. Nanti setiap kelompok terdiri dari 2 peserta. Nanti jawabannya ditulis atau direkam dan laporkan ke Bapak minggu depan. Pak Alfu koreksi. Jelas semuanya? Ada pertanyaan? Malu ya Pak, letakon Pak. Ya, kita harus menanyakan dengan sopan. Nah, dengan menunjukkan sikap sopan santun, dengan adab ketika baik, sikap yang baik ketika wawancara gitu. Makanya tadi Pak Alfu suruh yang laki-laki sama kakak kelas yang laki-laki aja. Kalau punya kakak di rumah, saudara laki-laki, boleh ditanyakan sebagai sumber. Kalau yang perempuan sama perempuan gitu, kan lebih tidak malu kalau laki-laki sama perempuan. Bisa ya? Ya, Pak Alfu tunggu minggu depan. Terus yang terakhir, ini tes tulisnya silakan dikerjakan. Sudah bisa kan? Tadi yang sesuai dengan apa yang dimaksud dan balik. Apa tadi balik? Coba Mas Samsul, balik apa tadi? Apa balik? sudah dewasa. Ya, dewasa. Sebutkan tanda-tanda balik bagi laki-laki.
Mas Umam. Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Sebutkan tanda balik bagi perempuan. Bu Herwi. Haid, Pak Guru. Iya. Mengapa penting untuk memahami tanda-tanda balik agar kita bisa kan syariat. menjalankan syariat agama. Apa yang harus kita lakukan setelah mengalami mimpi basah? Harus mandi besar. Mandi besar tadi ya. Ya. Simpulan, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini? Ya, kesimpulan. Ya, silakan Mas Haji. Pak, perubahan dari anak kecil menjadi orang yang lebih serius Pak di agama. Seperti itu Pak kira-kira Pak. Iya, menjalankan syariat agama dengan tanggung jawab ya. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih ya. Itu tadi kesimpulannya menjalankan agama dengan lebih tanggung jawab dan tentunya ada juga itu yang terakhir tadi dengan hidup bersih agar kita sehat dengan cara mandi besar tadi ya. Oke, sekian dari Pak Alfu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.